Jadi rakyat biasa, kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Udah. Saya tanya tadi, Bapak gimana? Kemarin bicara mau mendaftar menjadi PMKSI. Bapak katakan ya saya sedang terus mengkalkulasi. Oh, itu urusannya Pak Jokowi ya, kan dia juga bukan kader PD Perjuangan, kan sudah dipecat dari PD Perjuangan. Dari DPW di provinsi, kemudian DPC di kabupaten kota juga ya 1-2 sudah ada, tapi yang belum cukup. Melihat dukungan dari bawah seperti apa. Meski sudah purna tugas, Presiden ke-7 Joko Widodo masih punya magnet politik. Parpol-parpol bahkan siapkan karpet merah untuk Jokowi masuk sebagai elit, bahkan sebagai ketua umum. Bagaimana janji Jokowi yang akan pulang kampung jadi warga biasa di Solo? Ataukah justru kembali berkiprah ke politik? Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi karpet merah parpol untuk Jokowi. Sudah ada 4 narasumber yang bergabung bersama kami. Di sebelah kanan saya ada Mardiansyah Semar, Ketum Rampai Nusantara. Selamat malam, Bang. Sebelahnya ada Beni Papa, Jubir DPP PSI. Selamat malam. Malam. Sebelah kiri saya ada Mas Ubedillah Badrun, analis sosial politik UNJ. Selamat malam. Selamat malam. Mas Ubed. Sebelahnya ada Dedi Kurniasyah, pengamat politik. Selamat malam. Baik, kita silakan berdebat, silakan adu gagasan. Jika dikritik ataupun dipotong tidak boleh baper karena ini adalah interupsi. Saya ke Mas Beni terlebih dahulu. Mas Beni, Broron sudah daftar, ya. Jokowi kapan? Atau Kaisang kapan deh? Iya, jadi proses kita ini seperti yang kami sampaikan di beberapa kesempatan bahwa proses kita ini sampai tanggal 23 Juni yang akan datang. 23? Nah, 23 Juni ini hari Senin yang akan datang. Jadi sampai hari ini saya kira prosesnya masih terus berjalan, hari Senin. Dan kemarin salah satu kader kita yakni Broron sudah mendaftar di DPP dengan membawa surat mandat rekomendasi dari 6 DPW, kemudian 35 DPD. Jadi saya kira dalam minggu ini beberapa kandidat akan mendaftar, tapi yang sekarang kita umumkan baru Broron. Kalau Pak Jokowi perlu ngumpulin dari DPW, DPC itu perlu atau free pass? Oh iya, karena sejak awal kita putuskan bahwa pemilu raya ini adalah bagaimana kita betul-betul menjadikan partai PSI menjadi partai yang transparan, yang betul-betul dalam prosesnya bisa dipertanggungjawabkan di publik. Jadi tidak ada free pass untuk Pak Jokowi? Tidak ada. Jadi apa yang kemudian kita putuskan di awal sebagai tahapan-tahapan menuju pemilu itu juga berlaku untuk semua kandidat, termasuk ketika nanti Pak Jokowi kalau mau maju sebagai calon ketua umum PSI, maka tahapan-tahapan itu juga akan berlaku. Ini agak lain ya. Biasanya kan dari bapak turun ke anak, ini dari anak turun ke bapak ya kalau misalnya. Ya ini kan bagian dari dinamika politik dan kita akan lihat ke depan. Jadi sekali lagi, tapi ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, Pak, bahwa Pak Jokowi ini menjadi satu figur yang saya pikir cukup langka dalam politik kita. Kenapa? Karena sejak dia bertarung dari tingkat bawah sampai presiden 2 kali, Pak Jokowi ini selalu berhasil. Artinya Pak Jokowi berhasil membangun kepercayaan di publik. Dan bagi kami PSI ini juga menjadi salah satu inspirasi kami. Bagaimana Pak Jokowi bisa menjadi inspirasi untuk partai PSI, bisa membangun kepercayaan di publik. Sehingga kalau dikaitkan dengan partai PSI selama ini, ya bagi kami itulah yang menjadi pemikiran kita bersama di PSI. Tapi sekali lagi bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh semua kandidat. Itu yang pertama.
Yang kedua, secara historis ya Pak Jokowi dengan PSI ini dari dulu sama-sama, Mbak. Ya, Jadi ya. kalau ada yang menginginkan PSI dengan Pak Jokowi baru hari ini, justru kami melihat wah ini aneh. Jadi Pak Jokowi dengan PSI dua hal yang tidak bisa dipisahkan, baik dalam historis, dalam semangat untuk membangun bangsa dan negara ini, maupun dalam semangat untuk bagaimana bersama rakyat untuk terus membangun bangsa dan negara. Saya ke Mas Ubed. Mas Ubed, ini Pak Jokowi awalnya janji akan jadi warga biasa di Solo. Kemudian kan banyak nih tawaran-tawaran. Emang dari awal Pak Jokowi memang ingin menikmati masa pensiunnya di kampungnya, atau masih testing the water sih sebenarnya? Berdasarkan fakta. Atau tergiur tawaran parpol-parpol itu? Bisa jadi tergiur, atau bisa jadi kita memang melihat Jokowi itu sering membangun narasi yang sebaliknya. Narasi Jadi, sebaliknya? Iya, waktu 2013 beliau bilang tidak mau jadi calon presiden karena dia masih gubernur, tiba-tiba calon. Jadi kalau hari ini bilang, kemarin bilang, tahun lalu bilang, mengatakan bahwa dia akan menjadi rakyat biasa, itu tidak perlu dipercaya sebetulnya. Karena kalau kemudian Jokowi mau jadi ketua umum, itu juga membenarkan analisis bahwa hasrat atau nafsu berkuasa Jokowi tidak pernah pudar. Kita masih ingat misalnya ketika dia mau 3 periode dan seterusnya, sampai kemudian PDIP menolak itu. Jadi tapi terlambat begitu. Maksudnya? Terlambat karena secara empirik Jokowi sudah tidak lagi seperti dulu. Magnetnya sudah tidak sekuat dulu? Magnetnya sudah turun. Meskipun juga sebetulnya atau dari famous jadi notorious? Saya kira itu. Karena data empiriknya sebetulnya Jokowi itu menurut saya ya tidak juga punya daya magnet yang sebesar yang dibayangkan orang. Misalnya ketika dia menjadi presiden, tidak ada prestasi politik tuh untuk urusan naiknya elektabilitas PDIP misalnya. PDIP 18,95%, lalu 18,96% misalnya. Perolehan suaranya. Jadi hampir tidak ada manfaat elektoral buat PDIP ya. Jadi terlambat. Yang kedua, artinya dia sudah episode waktu dia jadi presiden itu sebenarnya momen emas dia untuk menjadi ketua umum. Sama seperti SBY menjadi presiden karena ketua umum partai, atau Prabowo dan sebagainya menjadi ketua umum partai. Tapi itu sudah lewat masa-masa itu pada Jokowi. Bahkan misalnya PSI yang kampanye 2024 itu tegak lurus pada Jokowi, tapi perolehan suaranya hanya 2,8% misalnya. Jadi artinya Jokowi itu efek elektabilitasnya pada partai politik sebetulnya enggak ada. Nah, kalau kemudian dia ditawari oleh PSI ada ruang untuk ketua umum, feeling saya politik saya, analisa saya, seperti Jokowi tidak akan menjadi ketua umum PSI. Tapi mungkin dia akan coba dulu melakukan lobby-lobby politik terhadap Golkar misalnya. Atau partai lain. Makanya ketika Golkar menyambut, itu pintu sebetulnya untuk Jokowi. Karena Jokowi masih ragu pada PSI. Bayangkan kampanye PSI itu tegak lurus pada Jokowi, tapi suaranya di bawah 4% begitu loh. Jadi saya kira itu. Dan ya sekarang terlambat lah kalau Jokowi mau jadi ketua umum partai. Baik, saya kira ini saya mesti koreksi dua hal. Yang pertama, Pak Jokowi ketika masih presiden, menurut kami kenapa tidak masuk menjadi pimpinan partai? Saya kira karena Pak Jokowi sejak dulu itu fokus membangun rakyat, fokus membangun bangsa ini. Bagaimana keberhasilan Pak Jokowi selama 2 periode itu betul dibuktikan dengan kerja nyata. Jadi Pak Jokowi ketika mengurus rakyat, dia tidak pikiran dia fokus untuk membangun rakyat, dia tidak kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, ketidakberhasilan PSI untuk masuk parlemen itu juga tidak bisa juga dibebankan kepada nama Pak Jokowi. Kenapa? Karena secara struktur waktu Mas Kaisang masuk, saya kira juga kita juga masih ada pembenahan internal. Jadi tidak bisa kemudian karena gara-gara PSI tidak masuk parlemen, kemudian semua ditumpahkan kesalahannya ke Pak Jokowi. Saya kira sampai hari ini Pak Jokowi menjadi satu figur yang sangat penting dalam politik Indonesia. Bahkan survei indikator terakhir, Bang, itu menunjukkan bahwa proper rating Pak Jokowi itu 72%. Ini kan menjadi sangat silakan Mas Ubed. Jadi kalau diklaim bahwa Jokowi membangun rakyat, fakta empiriknya tidak sepenuhnya begitu. Bahwa Jokowi justru membangun dinasti politik. Bahwa Jokowi kalau membangun rakyat mestinya angka pertumbuhan ekonomi seperti yang dijanjikan oleh dia. Tapi stagnan di 5%.
Angka kemiskinan, bahkan menurut Bank Dunia, terakhir kekuasaan Jokowi sampai 194 juta orang miskin. Dan banyak hal termasuk juga indeks korupsi yang 34 skornya. Sangat merah, rendah. Indeks demokrasi kita stagnan. Indeks kebebasan sipil kita 5,59. Apa yang dimaksud dengan membangun rakyat itu? Kita Saya juga kira salah di situ karena data empiriknya seperti itu. Kita juga mesti melihat fakta bahwa selama pemerintahan Pak Jokowi, apalagi periode kedua, ada pandemi COVID yang saya kira seluruh dunia juga mengakui bahwa itu salah satu kendala, ya, tantangan perekonomian yang sangat besar yang kita bisa, dan bahkan Pak Jokowi berhasil melalui itu. Jadi kalau dibandingkan tadi dengan tantangan-tantangan seperti itu, saya kira dengan tantangan pandemi COVID, Pak Jokowi berhasil itu. Yang kedua, Pak Jokowi tidak pernah membangun dinasti politik. Coba kita buktikan di mana Pak Jokowi membangun dinasti politik. Kalau kemudian misalnya di Sumatera Utara, Mas Gibran menjadi wakil presiden, kan memilih bukan Pak Jokowi, yang memilih adalah rakyat Indonesia. Kenapa terpilih? Karena rakyat Indonesia melihat bahwa kehadiran Pak Jokowi sudah memberikan warna baru untuk arah rakyat Indonesia. Pak Jokowi memberikan harapan. Pak Jokowi memberikan secerca harapan untuk bukan hanya masyarakat di Pulau Jawa, tapi seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke melihat bahwa Pak Jokowi berhasil membangun bangsa. Tapi itu juga keliru. Bahwa yang kena COVID itu tidak hanya Indonesia. Tapi Malaysia, pendapatan per kapitanya sekarang hampir 14.000 US dollar. Begitu juga Korea Selatan, begitu juga Vietnam, dan lain-lain. Jadi nggak bisa itu kemudian diklaim bahwa hanya karena faktor COVID. Dan di Korea Selatan tidak angka korupsinya 34. Di Malaysia tidak 34. Dan di negara lain tidak 34. Jadi argumen bahwa karena COVID itu keliru karena datanya menunjukkan itu. Tapi saya rasa ya, bukan karena Jokowi. Saya rasa gini lah, kalau Ubed bicara kayak gitu memang harus begitu, jadi nggak aneh. Yang aneh itu kalau Ubed bela Jokowi, itu baru aneh kan gitu loh. Tapi kalau Ubed yang memang kita sudah tahu ya dari langkah-langkah yang diambil selalu menyerang Pak Jokowi dan keluarga, jadi saya nggak aneh. Pertama ada beberapa kekeliruan Ubed, mungkin karena kurang update data sebelum dia datang ke sini. Bahwa baru beberapa waktu lalu tadi sudah disampaikan Burhanuddin Muhtadi itu walaupun tidak merilis mempublish bahwa dukungan rakyat terhadap Jokowi pada titik ini masih 72%. Masih melampaui jauh sekali. Walaupun memang turun biasanya 80 sekian, sekarang 72%. 72% itu besar. Itu satu. Jadi kalau dianggap Pak Jokowi itu tidak punya pengaruh, Ubed keliru. Mungkin tidak berpengaruh terhadap hidup Ubed, betul. Tapi berpengaruh terhadap elektoral, bahwa memang PDIP selama ini mencalonkan diri dari zaman Ibu Mega 2004 kalah sama SBY, 2019 berpasangan sama Pak Prabowo kalah, baru 2014 mencalonkan Jokowi menang, 2019 mencalonkan Jokowi menang, 2024 mencalonkan Ganjar kalah. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa faktor Pak Jokowi sangat besar untuk mempengaruhi suara rakyat gitu loh. Dan satu-satunya presiden, mantan presiden yang sampai sekarang rumahnya masih didatangi oleh masyarakat kan Pak Jokowi. Masih disowanin menteri. Masih disowanin menteri Pak Jokowi. Saya kira itu juga perlu dikoreksi. Berarti memang punya daya tarik tersendiri gitu loh. Persoalan bahwa memang ada yang suka tidak suka pasti positioning politik kan. Jadi sebetulnya aneh juga kalau Semar tidak dukung Jokowi gitu loh. Oke, saya ke Mas Denny. Saya ke Mas Denny. Yang lain kalau yang lain itu skenario lah ya. Tadi Mas Benny bilang tidak ada dinasti politik, masa? Menurut Anda gimana? Ya, memang kan kita kan diskusi Jokowi ini kan memang problematik ya. Bukan dinamis ya, tapi problematik. Jadi seringkali memang menciptakan problem tertentu begitu. Misalnya begini, bahwa kalau berdebat soal kekuatan Jokowi berpengaruh, entah itu berpengaruh kepada publik secara langsung atau berpengaruh terhadap pembangunan, memang ini agak simpang siur. Walaupun mau menunjukkan data survei sekalipun, misalnya tadi yang di-mention oleh Bung Semar terkait dengan survei salah satu lembaga riset misalnya, itu kan tidak sebagai indikasi bahwa hasil kerja Jokowi itu berhasil. Ya kasih contoh saja misalnya, yang tadi juga oleh Bung Ubed sudah disebutkan misalnya. Enggak, saya agak bingung nggak. Ini soal hasil kerja tuh yang dibayangkan kalian tuh apa gitu soal hasil kerja presiden. Biarkan saya Jadi kalau kita orang Sumatera, ini saya ini orang Sumatera nih, Dad.
Jadi dulu selalu di PHP-in kalau misalnya Sumatera itu akan ada tol misalnya. Tapi pada saat ini kalau saya naik kapal laut itu, turun Bakahuni sudah tol itu ke arah Sumatera. Zaman Pak Jokowi. Papua juga begitu. Jadi kalau misalnya kalian yang dimaksud itu Pak Jokowi tidak memajukan bangsa ini dari segi yang mananya? Kan begitu ya? Saya tidak mengatakan tidak memajukan. Ya, gitu apa? ya. Tapi tidak secara signifikan kemudian Jokowi dianggap berhasil. Ya. Kenapa? Karena keberhasilan Apa Jokowi, ukurannya? Ya, artinya keberhasilan yang dimaksud oleh pemimpin sebuah negara tentu tidak bisa hanya berpaku pada Ya apa saja coba? Yang menjadi ukuran yang kau tahu apa misalnya? Bukan, maksud saya tidak lantas semua Bukan, yang hal-hal kau baik. anggap bahwa ada kemajuan signifikan menurut versi kau itu apa? Ya, misalnya saja beginilah. Apa? Kondisi ekonomi yang di tingkat bawah misalnya, kalau mau mengadu data misalnya, memang masyarakat akan menjawab. Bahkan di survei yang kami pimpin sekalipun, di IPO sekalipun. Ya survei kau kan sering salah juga. Loh iya, kalau ditanya, kalau misalnya warga survei negara. kau kan sering salah juga gitu Iya, loh. Dia nggak bisa jadi acuan juga. Tahan dulu Mas Mariansyah. Saya mau membela Bung Semar nih, Iya. satu data ini. Iya, mana? Kalau misalnya ditanya kondisi ekonomi nasional bagus atau tidak menurut Bapak atau Ibu, akan bilang bagus. Tapi begitu ada pertanyaan kedua, Bung Semar, apakah kondisi ekonomi Bapak Ibu kondisinya baik atau tidak? Buruk? Artinya apa? Yang ada dalam pikiran mereka di tingkatan bawah secara global nasional sepertinya terkesan memang baik. Mereka kondisi hidup yang oke dan segala macam. Tapi dalam tataran praktiknya terbukti mereka kesusahan. Nah itu yang saya maksud. Iya, bahwa ada kekurangan situ clear lah. Pasti ada kekurangan setiap pemimpin. Tapi juga jangan dimenafikan bahwa Pak Jokowi banyak membangun bangsa ini. Saya tidak mengatakan begitu. Pak Jokowi satu-satunya presiden yang keluar dari rahim rakyat itu Pak Jokowi. Siapa kita lihat? Bung Karno, proklamator. Soeharto, Priayi, Jenderal. Siapa lagi? Iya, Habibie, Jokowi adalah Gus Dur, Megawati. Jokowi siapa lagi? SBY. Kan gitu loh. Dan Jokowi satu-satunya yang sama seperti kita. Yang lahir dari kan gitu loh. rakyat. Iya. Tapi betul Jokowi gitu. adalah juga satu-satunya presiden yang membuat rakyat sengsara. Nah itu menurut kau. Itu menurut kau gitu loh. Jadi kau Bet. Karena kau memang sudah didasari kebencian terhadap Jokowi gitu loh. Itu menurut kau. Cobalah kau buka sedikit lah. Ketika kau bicara soal akademik, bicara soal bagaimana kau sebagai dosen dan lain sebagainya, coba kau agak terang sedikit lah. Ini bahwa jangan juga akhirnya sentimentinnya terlalu menguasai diri kau gitu. Oke, Bapak-bapak tahan dulu. Apakah Jokowi sudah anti klimaks? Sedikit lah. Oke, Bang Semar tahan dulu. Apakah Jokowi sudah anti klimaks? Kita akan bahas usai jeda, tetap di interupsi. Nah ini baru interupsi.